Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu, rekan-rekan, mahasiswa program studi komunikasi yang saya hormati, saya banggakan. Selamat datang di kelas pengantar Corporate Communication bersama saya Muhammad Nur Ihsan, dosen pengembang sekaligus pengampu di mata kuliah pengantar Corporate Communication ini. Ini pertemuan pertama kita meskipun di pekan ketiga ya, karena pemaparan pemaparan materi telah siap 100% ya, dalam bentuk PowerPoint juga dalam bentuk penjelasan saya di dalam material learning berupa video pembelajaran. Di sini sudah hadir dari dua kelas 102 dan 103. Apakah sudah hadir? Mas Juliana dari kelas berapa? Ya? Dari 103. 103. Yang dari kelas 102 apakah sudah bergabung juga di sini? Sudah, Pak. 102. Sudah ya. Baik. Sudah saya infokan juga kemarin ya di WhatsApp grup. Nah, jadi rekan-rekan, Bapak Ibu semuanya, kita gunakan forum perkuliahan secara sinkron melalui Zoom ini untuk mengelaborasi materi, juga berdiskusi secara langsung. Adapun rekan-rekan yang tidak bisa mengikuti kuliah secara langsung dalam Vicon pada sore hari ini, tidak usah khawatir karena nanti akan saya upload ulang rekamannya ya. Jadi bisa mengikuti materi atau diskusi yang akan kita lakukan di sore hari ini ya. Pertama-tama saya ingin berkenalan dulu nih ya, 1-2 orang saja dulu. Pertama dari Mas Juliana. Mas Juliana, salam kenal dari saya. Boleh perkenalan namanya, kemudian profesi, dan sekarang domisili di mana? Mohon maaf, saya lagi sambil meeting, Pak. Ya. Jadi, di mana, di kota mana? Mohon maaf, saya agak sedikit berhenti karena sambil meeting. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juliana. Saya berasal dari Bandung. Dan saat ini saya bekerja juga di sebuah lembaga kursus dan pendidikan grafologi Indonesia yang bergerak di ilmu membaca tulisan tangan, dan saya kebetulan bekerja sebagai digital communication dan sosial media strategis. Oke, itu aja, Pak. Mantap ya. Jadi sudah paham ya, tidak asing lagi tentang dunia digital ya, dengan dunia komunikasi gitu ya. Mungkin Mas Juliana ya. Orang Bandung asli. Bandung asli. Oh ya. Baik, orang Sunda atuhnya gitu ya. Terima kasih. Ya. Kemudian saya ingin menyapa dulu nih ke Ibu Tuti Herlina. Selamat sore Ibu Tuti. Selamat sore Bapak. Mohon maaf saya berasal dari Subang. Tapi sekarang saya lagi bekerja di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Masya Allah. Ya, berarti posisi domisili sekarang lagi di Arab Saudi. Ya betul. Lagi di sini. Baik, bisa mengikuti perkuliahan ya Bu ya, mengakses video, mendownload materi PPT gitu ya. Ya, dan mungkin nanti beberapa pertemuan yang akan datang ada kuis ya, kemudian ada tugas, UTS dan UAS. Baik, Ibu Tuti dari Subang, sama-sama orang Sundanya, mudah-mudahan bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Baik. Kemudian saya ke Mas Deno Ramadan, apa Ramada ini ya, tanpa N ini. Selamat sore Mas Deno Ramadan apa Ramada ini? Mas Deno ya, boleh perkenalan diri? Ya, halo, selamat sore Pak, selamat sore semuanya. Nama saya Deno Ramada, biasa dipanggil Deno. Untuk domisilinya di Bekasi saya Pak sekarang, dan saat ini statusnya sebagai karyawan swasta Pak. Karyawan swasta di Bekasi juga ya.
Untuk kantornya saya di Kuningan sih Pak, Jakarta Kuningan, Selatan. Jakarta Selatan. Oke. Iya. Siap kalau gitu ya. Mudah-mudahan bisa enjoy di kelas saya sampai 1 semester ini ya Mas Deno ya. Iya Pak. Siap Pak. Baik, terima kasih. Kemudian ke Mbak Putih Reno. Mbak Putih ini Mbak Putih mahasiswa baru ya semuanya di sini ya. Selamat sore Mbak Putih. Mbak Putih Reno ini masih di mute nih. Iya, selamat sore Pak. Iya, boleh perkenalan nama, profesi, dan domisilinya di mana? Nama saya Putih, domisili Pekanbaru, profesinya foto model. Pekanbaru juga. Foto model ya, oke. Ya, model-modelan. Model, oke baik. Profesinya foto model tadi sudah ya di Pekanbaru, oke? Ya. Nanti sambil berjalan kita kenalan ya Bapak Ibu rekan-rekan semua dengan saya, bagaimana gaya saya mengajar, bagaimana penilaian yang biasa saya berikan, bagaimana rules di dalam perkuliahan. Ya, tentunya saya berharap teman-teman semua di sini bisa mengikuti perkuliahan dengan baik. Intinya saya akan mempermudah teman-teman ya di dalam mengikuti proses perkuliahan. Saya berikan fasilitas untuk diskusi secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian saya berikan hak teman-teman untuk mendapatkan nilai maksimal jika mengerjakan tugas, mengerjakan kuisnya juga dengan maksimal. Gitu saja. Jadi yang membuat nilai itu bukan saya, yang membuat nilai itu teman-teman semua. Saya hanya membantu memfasilitasi saja. Nah, di pekan 1 sampai ke 3 kita belum pernah vikon karena memang situasinya juga kami dosen-dosen komunikasi sedang mempersiapkan untuk visitasi yang akan dilakukan tanggal 11 dan 12 November. Jadi mohon doanya nanti kami akan dikunjungi oleh asesor ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua nanti di sini lulus dari Universitas Berasia minimal sudah ada akreditasi baik sekali atau peringkat B dari Ban PT gitu. Syukur-syukur mungkin nanti bisa 5 tahun lagi gitu ya. Tapi mungkin teman-teman apakah lulus dengan 3 tahun lebih atau mungkin 3 tahun kurang ya. Oke, teman-teman semua ya sambil kita berkenalan lebih lanjut. Biasanya di awal pertemuan ya saya ingin menyampaikan terkait kontrak belajar dulu ya, kontrak belajar yang harus disepakati oleh Bapak Ibu rekan-rekan semua di sini. Ya, yang harus disepakati. Pertama tentu mengikuti seluruh rangkaian proses perkuliahan ya, mengakses material learning di dalam LMS, PowerPoint-nya di-download, kemudian videonya dilihat karena akan ter-record berapa lama ya durasinya nanti dalam bentuk persentase ya. Nanti saya tampilkan laporan kehadiran teman-teman di akun dosen, di akun saya ya. Kemudian memperhatikan kehadiran perkuliahan jelas ya. LMS Universitas Berasia tidak ada menu presensi, tetapi dari aktivitas sehari-hari untuk mengakses LMS itu masuk ke dalam kategori presensi. Kemudian mengerjakan kuis yang diberikan ini bila mana dibutuhkan ya, tergantung materinya nanti. Kuisnya biasanya saya buat dalam bentuk multiple choice ya, pilihan ganda. Memilih antara A, B, C, dan D gitu. Dan semua yang ditanyakan ada di dalam materi. Kemudian mengerjakan tugas 1 dan tugas 2 setiap semesternya. Jadi teman-teman nanti mengerjakan tugas 1 sebelum UTS dan mengerjakan tugas 2 sebelum UTS. Hanya ada 2 tugas. Dan tentunya mengerjakan tugas, mengerjakan UTS, dan mengerjakan UAS. Ya. Tugas untuk tugas sendiri dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Ya, khususnya di kelas saya, keterlambatan pengumpulan maka tugas nilai akan dikurangi atau biasanya saya tidak menerima sama sekali. Ya. Jadi teman-teman tolong nanti diperhatikan waktu terakhir atau batasnya, deadline-nya kapan ya. Baik itu dikerjakan secara individu maupun dikerjakan secara kelompok. Tugas dikerjakan sendiri sanksi untuk mahasiswa yang melanggar dalam bentuk copy paste atau plagiarisme, mencuri atau mengambil data dari mahasiswa lain. Misalkan tinggal rubah nama, isinya sama, plok semua, yaitu tidak akan saya terima ya. Poin keempat, mahasiswa tidak dibenarkan membagikan informasi kepada siapapun jika bukan wewenang atau kapasitasnya. Khususnya menyangkut terkait perkuliahan di kelas saya, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, konfirmasikan dulu ke saya. Ya, tidak semua dosen berkenan untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp, ya. Tetapi untuk mempermudah, membuat fleksibilitas di dalam
proses komunikasi kita, ya saya berkenan untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Teman-teman konfirmasikan dulu ke saya. Misalkan, Pak, nilai saya kok belum muncul ya, gitu. Nilai UTS saya, nilai tugas saya, gitu ya. Gitu. Atau Pak, tugas saya kok nggak bisa disubmit ya, nah itu dikonfirmasikan ke saya. Jangan memberikan alasan, Pak, saya dulu sudah submit tapi error, gitu ya. Tapi itu konfirmasinya lama, gitu ya, setelah di akhir semester. Kemudian mahasiswa diperbolehkan mengingatkan dosen bila ada sesuatu yang terlupa atau tertinggal atau keliru ya. Namanya juga manusia ya, dosen juga manusia, jadi mungkin ada kekeliruan, ada sesuatu hal yang miss gitu ya. Boleh diingatkan, dikonfirmasi ulang. Perhatikan etika dan estetika di dalam menghubungi dosen, tidak menghubungi dalam jam istirahat atau jam malam ya, gunakan bahasa formal. Ya, sebutkan nama, salam, asal, kelas gitu ya, dan dahului dengan salam identitas yang jelas gitu. Ini apa namanya, bentuk kontrak belajar secara umum yang biasanya saya terapkan di seluruh kelas yang saya ampu ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya rekan-rekan, ini tidak memberatkan kok ya. Kontrak belajar yang bersifat umum. Nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan di dalam roadmap kita belajar selama 1 semester ke depan, supaya teman-teman semua di sini tahu arah pembelajaran kita kemana dan akan belajar apa saja. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa dilihat dari RPS rencana pembelajaran semester. Di sini ada dosen pengampu, pengembangnya saya dan ada Ibu Rosana ya sebagai Kaprodi juga. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini UAS ya memiliki bobot 30%. Jadi sebisa mungkin teman-teman mengerjakan UAS dengan baik. UTS-nya 20%, tugasnya 20%, dan sikap serta presensi atau kehadiran 30%. Jadi sangat penting teman-teman untuk mengakses setiap pekannya ya. Karena perkuliahan kita dimulai dari hari Rabu sampai hari Minggu, maka sempatkan minimal 1 hari membuka LMS, mendownload, melihat, ya, berkomentar, bertanya, gitu, like dan lain sebagainya. Jadi alokasikan waktu minimal ya, minimal di dalam 1 minggu itu 1 hari. Kalau teman-teman super sibuk, syukur-syukur setiap hari ya, gitu meluangkan waktu, habis sisa ke sana bolehlah gitu ya, mengomentari, bertanya di dalam kolom komentar. Nah, masuk ke dalam pembahasan materi. Pekan pertama, ya materi yang telah saya sampaikan dan telah saya jelaskan di dalam video pembelajaran itu membahas tentang definisi atau konsep dasar komunikasi korporat. Ya. Kemudian perspektif komunikasi korporat dan yang ketiga fungsi komunikasi korporat. Ya, bila mana nanti ada yang ingin dikonfirmasi, ditanyakan, silakan ya. Kemudian pada pekan kedua, kita telah belajar tentang posisi komunikasi dalam korporasi. Lalu komunikasi efektif di dalam korporasi itu seperti apa? Ya. Nah, di minggu ketiga sekarang kita akan membahas materi tentang gaya komunikasi organisasi atau gaya komunikasi perusahaan ya. Sebetulnya gaya komunikasi organisasi dalam perusahaan. Ini sama saja ya, nanti saya perbaiki gaya komunikasi organisasi atau gaya komunikasi perusahaan. Kemudian hambatan komunikasi perusahaan dan iklim komunikasi di dalam perusahaan. Pekan keempat, kita akan membahas komunikasi dengan stakeholders, ya, terkait dengan investor, employee, kemudian customer, ada governance, ada public relation, ada komunitas dan lain sebagainya. Pada pekan kelima, kita akan belajar tentang pengertian budaya perusahaan. Jadi di dalam perusahaan itu ada budaya-budaya sendiri. Budaya kerjanya seperti apa gitu ya, budaya yang diciptakan oleh atasan kepada bawahan seperti apa dan lain sebagainya. Kemudian jenis-jenis budaya perusahaan dan serta fungsi budaya dalam perusahaan serta faktor pembentukan budaya di dalam perusahaan. Pekan ke-6 kita akan mempelajari materi tentang definisi dan kedudukan identitas di dalam perusahaan. Nah, di pekan ke-6 ini ada 3 poin penting. Kita akan mengkaji identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Pada pekan ke-7, kita akan mempelajari materi tentang pengertian konflik di dalam perusahaan.
tipe dan dimensi konflik di dalam perusahaan, lalu penyelesaian konflik dan teori konflik. Dan pada pekan ke-8 kita masuk pada pekan UTS. Nah, apa biasanya tugas pertama itu diberikan di pekan keberapa? Nah, ini ya, tugas pertama itu di pekan ke-5. Apakah individu atau kelompok? Kalau sesuai dengan desain yang saya buat itu tugasnya kelompok, ya. Teman-teman mungkin saja nanti saya instruksikan untuk melakukan observasi, ya, observasi ke perusahaan di wilayahnya masing-masing, lalu disusun dalam bentuk paper kah, ya, makalah kah, PowerPoint kah, gitu ya, dan lain sebagainya. Lanjut, pada pekan ke-9 kita akan belajar tentang pengertian dari public relation, unsur public relation, peran dan tugas PR di dalam perusahaan, fungsi PR di dalam perusahaan, dan kode etik public relation. Pekan ke-10 kita akan membahas tentang marketing public relation, publisitas public relation, advertising public relation, dan propaganda public relation. Pekan ke-11 kita akan membahas tentang pengertian media relation, fungsi, manfaat, dan tujuan media relation, etika media relation, bentuk media relation. Pada pekan ke-12 kita akan belajar tentang pengertian lingkungan perusahaan, elemen lingkungan perusahaan, kekurangan lingkungan pada perusahaan, dan budaya organisasi pada perusahaan. Ya, ada penekanan kembali tentang budaya yang memiliki korelasi dengan lingkungan tentunya. Pekan ke-13 kita akan mendiskusikan tentang krisis perusahaan, siklus krisis di dalam perusahaan, dan proses penanganan krisis. Ya, apakah dalam bentuk press conference yang biasanya dilakukan, yang mengundang media, kemudian melakukan komunikasi publik, atau memang ada tahapan-tahapannya seperti membuat press release, ya, press conference, kemudian press gathering, ya. Nanti kita akan belajar satu persatu. Pada pekan ke-14 kita akan berbicara tentang definisi CSR, Corporate Social Responsibility, sebagai salah satu program, ya, dapat dikatakan program besar yang menjadi peran dan fungsi seorang PR. Lalu kita akan membahas ruang lingkupnya serta jenis, benefit, dan pelaksanaan CSR. Dan pada perkuliahan terakhir, perkuliahan ke-15, kita akan sedikit mengenal pada audit komunikasi perusahaan. Tujuan audit komunikasi, model audit komunikasi, serta pendekatan audit komunikasi perusahaan. Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebetulnya mata kuliah ini kalau kita sederhanakan bahasanya adalah mata kuliah komunikasi organisasi, ya. Maka mengikuti tren saat ini menjadi corporate communication yang erat kaitannya dengan tupoksi atau fungsi dan peran seorang PR, seorang public relation, gitu ya. Saya kira nanti teman-teman dapat mengaksesnya, ya. Belum saya upload di Siakad, mungkin nanti bisa mengakses di Siakad masing-masing untuk memahami dan mengetahui roadmap kita selama 1 semester atau 16 pekan pertemuan. Selanjutnya di sini kelas ini adalah kelas gabungan, ya, Vkonnya, yaitu KM 102 dan 103 untuk efisiensi waktu. Nah, kali ini saya membuka kelas di KM 102, di mana teman-teman semuanya tinggal klik gabung Vkon. Di KM 103 saya hanya membagikan linknya saja. Tetapi tidak usah khawatir, nanti saya akan membuatkan menu yang sama, gitu ya. Otomatis teman-teman yang masuk, ya, yang hadir juga presensinya dapat terdeteksi. Gitu. Saya ingin memperlihatkan bahwa monitoring daripada aktivitas Bapak Ibu, rekan-rekan di dalam perkuliahan online itu, ya, akan terlihat seperti ini. Apakah Bapak Ibu mungkin di sini ada yang sudah mengikuti Vkon, ya, dengan Bapak Ibu dosen yang lainnya, lalu diberikan pengantar agar paham, gitu ya, tentang mekanisme perkuliahan lebih detail lagi. Seperti di sesi pertama, di sini ada nama Abdullah Zaki, ya, mata kuliahnya. Coba kita lihat ini pengantar Corporate Communication KM 103.
laporan kehadiran itu seperti ini ya. Saya membagikan modul PowerPoint dan video. Abdullah Zaki ya, mungkin Pak Abdullah di sini melihat kemudian mendownload ya. Selain itu melihat video lalu berkomentar. Ya, sorry, ini hanya melihat tetapi tidak apply. Nah, apply video itu akan terlihat dalam bentuk prosentase. Di sini ada Adit Ditiana, ya mungkin Mas Adit di sini atau Mbak Adit gitu ya, entah laki-laki atau perempuan. Ini terdeteksi 100%. Berarti melihat video saya full dari awal sampai akhir tanpa dipercepat. Nah, diusahakan teman-teman mengikuti arah atau dapat mengisi kolom-kolom yang kosong. Bila mana selama satu sesi ini semuanya kosong, itu tidak bisa dianggap hadir seperti Arfi Marsita ya di sini. Apakah Mas atau Mbak Arfi ini saya belum tahu ya. Di sesi 1 modulnya tidak ada yang diakses, kemudian videonya juga tidak ada yang diakses, maka 0. Coba kita lihat pada sesi kedua juga 0. Apakah memang tidak aktif mahasiswanya ya atau bagaimana atau belum tahu cara. Jadi diperhatikan. Nah, untuk sesi ketiga saya belum memposting ya, belum memposting video dan materinya. Karena barusan saya sedang syuting video pembelajaran mata kuliah yang lain dan persiapan akreditasi ya. Jadi mohon izin, mohon maklumnya dari rekan-rekan semua. Kita adakan Vicon ini sesuai dengan kebutuhan saja ya. Mungkin 2 pekan sekali atau maksimal 3 pekan sekali ya. Untuk mengelaborasi materi supaya teman-teman ada ruang untuk berdiskusi, berdialog secara langsung dengan saya. Ada yang ditanyakan dulu sampai di sini? Dari proses perkuliahan, dari bobot penilaian, dari presensi, saya lihat sudah cukup baik ya respon yang diberikan. Nah, ini seperti di KM03 ini saya memberikan linknya ya agar dapat bergabung 2 kelas berupa ini. Kalau saya masuk ke KM102 itu seperti ini ya. Nanti saya buatkan di KM03 ya, tetapi itu tidak usah diklik oleh teman-teman semua. Nah, ini komentarnya bagus ya. Nanti saya menyusul ya untuk memberikan jawaban bila mana ada pertanyaan di kolom komentar. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan pengantar. Lalu kita masuk saja mungkin ya. Sebentar, ini ada Mas Oni Dwi Prasetyo. Halo, selamat sore Mas Oni. Halo, Pak. Ya, Pak. Halo, selamat sore. Nampaknya kita sudah tidak asing lagi ya bertemu di kelas ini ya. Ya, Pak. Ya, baik. Gitu. Jadi mungkin mengulang atau belum pernah mengambil mata kuliah ini ya, Mas Oni ya? Mengulang, Pak. Mengulang. Baik. Tapi bisa lebih itu lagi ya, bisa lebih rajin lagi ya Mas Oni ya. Ya, Pak. Oke, ada yang ingin bertanya atau raisen Mas Aditya tadi atau siapa ya? Mas Aditya Ditiana, gimana? Silahkan. Gimana Mas? Yap. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya. Yang tadi namanya tampil di layarnya Bapak. Ya. Untuk video yang kedua itu Pak, yang video sesi kedua kan pas itu saya menonton tuh Pak. Tapi mau sampai akhir keklik dan keluar itu Pak. Dimulai dari awal saja Mas. Berarti saya itu mengulangi nonton dari awal ya Pak? Iya, mengulangi saja. Dan ya, kebetulan pas itu saya mengulangi nonton dari awal, tapi kok di situnya nggak sampai 100% ya Pak? Yang mana nih, kelas berapa? Jadi intinya Mas Adit, dari satu menu materi yang saya upload minimal ada terisi 1 poin gitu ya. Di materi PPT terisi 1 poin, di video terisi 1 poin, itu masuk kehadiran. Kecuali kalau kosong semuanya. Jadi langkah amannya seperti apa? Mas Aditya mendownload ya, kemudian berkomentar seperti terima kasih Pak. Tapi ya tidak seperti itu juga, mungkin ada argumen yang disampaikan, kesimpulan yang disampaikan, atau mungkin pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap materi yang saya posting, download ya, terus komentar gitu ya, like juga gitu. Itu untuk membuat aman presensinya masuk.
gitu. Kalau video sama seperti itu, video misalkan ada error ya, gangguan yang namanya juga secara daring, apakah kuotanya habis, apakah cuacanya lagi hujan dan lain sebagainya, ya diklik like-nya, dikomentari gitu ya, itu minimal supaya poin kehadirannya masuk gitu. Jadi misalkan di sini poin melihat durasi videonya 0%, tetapi ada 1 poin yang masuk, itu masuk kehadiran. Gitu ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan, saya paham karena bukan kelas ini ya, yang pertama kali saya temani ya. Bapak Ibu memiliki aktivitas ya, ada yang masih di tempat pekerjaannya, di kantor, bahkan sambil menyetir, sambil mengerjakan pekerjaannya itu dari beberapa semester yang lalu, yang sudah berlalu, itu memang seperti itu dinamikanya di kelas Universitas Siber Asia. Saya pahami, makanya terima kasih juga saya berikan apresiasi. Seperti saya izin menyapa ada Pak Diko Satria Putro ya, yang mungkin sedang di perjalanan. Selamat sore Pak, hati-hati di perjalanan ya. Selamat mengikuti perkuliahan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan, kemudian kita elaborasi materi ya. Mungkin sekilas kita mengulas materi pertemuan 1, 2, dan 3. Saya paham di sini tidak semuanya fresh graduate, tetapi di sini ada yang sebagian praktisi ya di bidang komunikasi khususnya, ada yang sebagai humas, tadi ada yang sebagai digital communication, ada yang sebagai copywriter, ada yang sebagai broadcaster ya, ada yang sebagai reporter dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama akan saya sampaikan ya, kemudian nanti ada video pembelajarannya ya, bahwa mata kuliah ini memberikan pengantar. Bapak Ibu rekan-rekan, kalau masih ada diksi pengantar berarti materinya masih awal. Ya. Tetapi dari pengantar ini nanti akan dikembangkan pada materi-materi perkuliahan yang lebih spesifik lagi, gitu ya. Misalkan corporate communication ini kategorinya masuk ke dalam konsentrasi apa? PR, ya, public relation. Nanti ada mata kuliah cyber public relation, ada mapping stakeholders dan lain sebagainya. Nah, mata kuliah ini sebagai mata kuliah pengantar tentunya memberikan pemahaman-pemahaman awal. Kita samakan dulu persepsinya bahwa di kelas ini tidak semuanya fresh graduate, tetapi ada yang sudah bekerja ya, atau bahkan mungkin ada yang sedang mengikuti pendidikan jenjang yang lebih tinggi S2. Ya, di beberapa kelas yang saya ampu juga ada juga seorang akademisi atau pengajar, katakan dosen yang mengikuti perkuliahan di kelas saya. Jadi tentunya kita harus samakan dulu persepsinya. Untuk menyeimbangkan atas pembahasan yang akan kita pahami, saya berusaha menjelaskan secara sederhana agar adik-adik yang baru lulus SMA, SMK, dan sederajat lainnya bisa memahami materi perkuliahan. Oke, di pertemuan awal saya sudah menjelaskan di dalam video pembelajaran itu terkait poin-poin penting dan poin-poin besar yang akan kita bicarakan tentang apa corporate communication, apa fungsinya, apa perannya, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan kedua ada posisi komunikasi di dalam sebuah perusahaan, bahwa komunikasi itu sebagai suatu instrumen. Bapak Ibu rekan-rekan mungkin baru nyadar sekarang, kita itu berkomunikasi dari sejak kita lahir ya sampai berusia sekarang, sampai kita berumah tangga seperti saat ini dan lain sebagainya. Tetapi mungkin baru terpikir ternyata komunikasi itu punya ilmu sendiri, punya teknik-teknik sendiri. Ingat ya Bapak Ibu, mungkin sambil berjalan juga di mata kuliah pengantar komunikasi digital ya, bahwa komunikasi itu memiliki 5 level. Level pertama, komunikasi yang disebut komunikasi intrapersonal, komunikasi yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, Bapak-bapak biasanya atau anak muda ya, habis mandi sore ya, pulang kerja atau pulang maghrib ya, nongkrong di teras gitu ya, ngerokok ya sambil ngopi, terus merenung ya, berkontemplasi, bengong lah bahasa sederhananya. Terus mikir, ngomong sama diri sendiri, duh tadi gue ngelakuin apa aja ya gitu, kerjaan gue bener apa kagak ya gitu.
gimana caranya bayar hutang ya, dan lain sebagainya. Itu merupakan level yang pertama, komunikasi intrapersonal di dalam diri kita. Ada level yang kedua, disebut komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi. Satu individu berbicara dengan individu yang lainnya. Ya, itu interpersonal, antar pribadi. Level ketiga yaitu komunikasi kelompok. Yaitu komunikasi yang dilakukan di tengah kelompok. Apa cirinya kelompok? Dikatakan sebagai sebuah kelompok apabila satu dengan yang lainnya saling memahami identitas masing-masing anggotanya. Tahu namanya, tahu asalnya, tahu kebiasaannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi dikatakan kelompok itu saling mengenal satu sama lain. Tetapi biasanya tidak ada struktur di dalamnya. Ya, itu yang disebut dengan kelompok. Nah, level yang keempat itu disebut komunikasi organisasi. Atau sekarang kita berbicara corporate communication, ya, komunikasi perusahaan, komunikasi organisasi. Itu ada hierarkinya, ya, ada strukturnya, ada polanya di dalam sebuah perusahaan. Bapak Ibu di sini yang menduduki jabatan strategis, pemimpin korporat atau karyawan biasa, ya, atau menduduki HRD-K atau top manajemen K dan lain sebagainya, tentu bisa mengkorelasikan materi ini dengan apa yang dialami di dalam kehidupan pekerjaan sehari-harinya. Ya, itu yang keempat, ya, level keempat. Dan level kelima itu komunikasi massa, ya, komunikasi berbasis media massa. Media massanya berupa cetak bisa, ya, koran atau majalah, ya, surat kabar. Kemudian media elektronik bisa, ya, radio itu mengandalkan audio saja atau audio visual, televisi. Nah, dari 5 level komunikasi, kita coba melihat pada level komunikasi keempat, yaitu komunikasi perusahaan. Nah, pada materi ketiga ini, kita akan membahas gaya komunikasi perusahaan. Seperti apa sih gaya komunikasi perusahaan? Tentunya kita akan menyorot pada gaya komunikasi seorang pemimpin, ya. Di dalam ruang lingkup sekolah, baik SMP, SMA, SMA, ya, SD, SMP, SMA, itu ada kepala sekolah. Mungkin itu yang kita lihat sebagai pimpinan kita kalau kita menempatkan diri sebagai guru. Di universitas ada rektor, ya. Kemudian di bawah rektor wakil rektor, kemudian di level fakultas ada dekan, di level prodi ada kaprodi. Dan di tempat pekerjaan yang lainnya, ya, teman-teman di sini ada atasannya, ada manajernya, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat bahwa gaya komunikasi di dalam sebuah perusahaan itu setidaknya ada 6, ya, the controlling style, the equalitarian style, the structuring style, the dynamic style, the relinquishing style, dan the withdrawal style. Nah, jadi bagaimana sih style pemimpin kita di dalam menjalankan komunikasi perusahaan? Secara singkat, the controlling style ini gaya komunikasi yang mengontrol, ya, membatasi, memaksa, mengatur perilaku, pikiran, dan respon orang lain. Komunikator biasanya siapa? Komunikator kita asumsikan atasan kita, ya, memberikan perintah, butuh perhatian orang lain. Perintah kepada siapa? Misalkan perintah kepada bawahannya. Bawahannya disebut sebagai komunikan. Nah, maksud dari gaya komunikasi kontrol ini adalah untuk mempersuasi orang lain, membujuk agar melakukan apa yang kita inginkan. Kan pemahaman konsep komunikasi secara dasar itu adalah apa? Komunikasi itu apa? Kalau meminjam model sederhana, ya, dari Laswell itu dapat dirangkai menjadi seperti ini redaksinya, bahwa komunikasi itu terdiri dari unsur atau elemennya siapa, mengatakan apa, kepada siapa, melalui media apa, dan menghasilkan efek seperti apa. Ada 5 elemen kunci. Siapa itu berarti komunikator. Saya dalam hal ini sebagai komunikator, ya, di kelas ini. Siapa? Lalu mengatakan apa? Apa yang dikatakan? Apa informasi apa yang dibagikan? Dalam hal ini saya membagikan materi, menjelaskan materi. Contoh, ya. Siapa mengatakan apa? Melalui media apa? Ya, melalui media apa? Dalam hal ini kita berkomunikasi melalui media Zoom, aplikasi Zoom, LMS, ya. Kepada siapa? Kepada Anda semua di sini. Kepada mahasiswa, komunikasi
semester 1. Lalu menghasilkan efek seperti apa? Nah, efek ini sebagai suatu respon dari komunikasi. Harapan saya sebagai komunikator adalah Bapak Ibu rekan-rekan bisa memahami dengan jelas terkait materi perkuliahan ketiga. Responnya mungkin nanti sebelum saya menutup, baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Atau teman-teman suka menuliskan di komentar, terima kasih Pak atas penjelasan di dalam video pembelajaran, penjelasannya dapat dipahami dengan baik dan sudah cukup dapat dimengerti. Nah, itu respon sesuai apa yang saya inginkan, contoh gitu ya. Nah, itu tentang pertama, balik lagi ke gaya komunikasi yang pertama, the controlling style. Tujuannya menggunakan kekuasaan dan wewenang. Ada teman-teman Bapak Ibu di sini sebagai atasan, gunakanlah wewenang itu untuk melakukan gaya komunikasi controlling. Apakah ini gaya seperti ini direkomendasikan atau dianjurkan atau boleh dipergunakan? Boleh dipergunakan sesuai situasi dan kondisi. Kadangkala komunikasi di dalam sebuah organisasi itu memerlukan dalam bentuk one way communication saja, satu arah saja. Kadangkala juga di dalam situasi yang berbeda komunikasi dua arah juga dibutuhkan, gitu ya. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Nanti medianya akan dijelaskan ya, apakah media komunikasinya secara tertulis, secara lisan atau kombinasi dari keduanya dan lain sebagainya. Nah, gaya komunikasi yang kedua itu the equalitarian style ya. Nah, the equalitarian style ini seorang pemimpin, seorang pimpinan berusaha membangun chemistry yang lebih hangat, lebih akrab, baik dengan sesama koleganya maupun dengan karyawan. Nah, sebagai tambahan, Bapak Ibu rekan-rekan semua, bentuk komunikasi organisasi itu setidaknya secara garis besar ada 3 ya. Komunikasi vertikal dari atasan kepada bawahan atau bawahan kepada atasan. Biasanya komunikasi vertikal dari atasan kepada bawahan itu bentuknya memberikan perintah. Kalau gaya komunikasi secara vertikal dari bawahan ke atasan bentuknya memberikan laporan. Nah, selain itu, bentuk komunikasi organisasi yang kedua itu bersifat horizontal ya, antara pimpinan 1 dengan pimpinan 2, antar kolega ya, antara karyawan 1 dengan karyawan 2 itu secara horizontal. Nah, yang ketiga, bentuk komunikasi organisasi itu secara diagonal ya. Divisi 1 berkomunikasi dengan divisi yang lainnya. Kelompok 1 berkomunikasi dengan kelompok yang lain. Gitu ya. Nah, kembali lagi pada gaya komunikasi perusahaan yang kedua, the equalitarian style, itu maksudnya adalah untuk menstimulasi orang lain. Jadi pendekatannya lebih manis ya. Dibuat akrab gitu ya, ketika bertemu itu sudah tidak ada gap atau tidak ada jarak gitu ya, saling bersapa, bertegur sapa. Tujuannya untuk menekankan pengertian bersama. Pengertian bersama ya, saya sebagai pimpinan itu hanya ada di dalam perusahaan saja. Ketika berada di luar perusahaan kita sama-sama teman kok gitu ya, kita sama-sama kerja. Gitu. Lalu yang ketiga itu the structuring style ya. Gaya komunikasi yang menggunakan struktur, memanfaatkan struktur. Ada hierarki struktur di dalam sebuah organisasi ya sudah berdasarkan gaya struktur saja. Misalkan dari divisi A itu mendelegasikan wewenang kepada divisi yang ada di bawahnya. Bentuknya merupakan surat edaran, surat peringatan dan lain sebagainya. Nah, biasanya secara strukturing ini sifat dari komunikatornya itu objektif. Kalau tadi menggunakan equalitarian style mungkin ada aspek subjektifnya ya di dalam komunikator. Komunikator melihat komunikan itu ada sisi subjektifnya. Tapi kalau structuring style ini lebih objektif ya, tidak memihak. Sama ya, maksudnya menstimulus, mensistematisasi ya. Misalkan dari keuangan, dari divisi keuangan itu larinya kemana dulu sehingga nanti ada tahapan atau jenjangnya ya ketika suatu dana akan dicairkan contohnya. Tujuannya apa? Untuk menegaskan ukuran, prosedur dan aturan yang dipakai di dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu the dynamic style ya. Gaya komunikasi ini ya cenderung lebih dinamis ya. Pengirim pesan memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Lebih dinamis ya, untuk segera mengambil
sikap, mengambil action. Maksudnya menumbuhkan sikap dan bertindak, tujuannya ringkas dan singkat. Segera melakukan apa yang diminta. Lalu yang kelima itu the relinquishing style, itu gaya komunikasi mencerminkan kesediaan untuk menerima saran. Bagusnya ya, positifnya dalam gaya komunikasi ini seorang pemimpin itu terbuka, ya, open minded gitu ya, berpikir holistik, tidak melihat suatu permasalahan dari satu sudut pandang saja, tetapi melihat dari beberapa aspek. Ada yang memberikan masukan, ditampung gitu ya. Bersedia menerima gagasan orang lain. Jadi sangat-sangat enak lah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan di dalam lingkungan pekerjaannya ada yang seperti itu ya. Ya itu sangat bagus dan positif ya. Maksudnya apa? Maksudnya mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain. Jadi memberikan tanggung jawab kepada orang lain tetapi dengan membuka ruang juga untuk menerima saran, kritik, masukan ya. Tujuannya untuk mendukung pandangan orang lain. Dan yang keenam itu the withdrawal style ya. Gaya ini tidak direkomendasikan atau tidak layak digunakan di dalam lingkungan perusahaan atau organisasi ya. Contohnya bahwa gaya komunikasi ini ya memperlihatkan ketidakinginan seseorang atau sekelompok orang untuk terlibat di dalam pola komunikasi organisasi. Misalkan saya tidak ingin dilibatkan dalam persoalan ini, saya nggak mau dilibatkan dalam kegiatan ini, saya nggak mau dilibatkan dalam proyek ini dan lain sebagainya. Artinya ada gap yang terjadi ya antara visi misi perusahaan, tujuan perusahaan dengan nilai yang dianut atau melekat di dalam diri karyawan ya. Ada nilai yang tidak sinkron, yang tidak sejalan. Maksudnya menghindari komunikasi tujuan pengalihan organisasi. Sebentar ya, ada telepon dulu. Assalamualaikum. Ngapain? Sebentar, lagi Vicon dulu, sebentar ya. Tadi ya, saya nanti ke atas. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu adalah penjelasan dari 6 gaya komunikasi perusahaan ya. Ada apa tadi ya? Ada withdrawal style ya, ada gaya komunikasi yang tidak disarankan ya, tidak representatif lah jika diterapkan di dalam ruang lingkup perusahaan. Ada relinquishing style, ada controlling, ada apa lagi? Ada lupa ya saya juga. Ada dynamic style, ada structuring, ada equalitarian dan lain sebagainya. Mungkin nanti kuisnya atau tugasnya coba berikan analisa di perusahaan pemerintah gaya komunikasi yang mana yang cocok untuk diterapkan, di perusahaan swasta gaya komunikasi mana yang cocok untuk diterapkan ya, seperti itu. Nah, ini adalah hambatan komunikasi perusahaan ya. Dilihat dari lingkungan, personal dan semantik ya. Lingkungan itu seperti apa? Ya, jenisnya interferensi, jarak fisik, ruang, suara. Contoh dari interferensi apa? Desingan mobil yang lewat. Ketika gedung perusahaan atau sekolah lah ya, sekolah SD, sekolah SMP, SMA, manakala memerlukan situasi yang sangat tenang, ujian, tetapi desingan mobil ya, desingan suara atau knalpot dari motor itu sangat bising, itu kan sangat mengganggu. Dari jarak yang fisik terlalu dekat atau terlalu jauh. Terlalu dekat mungkin akan mengganggu juga gitu ya. Dengan noise gitu, suaranya, atau terlalu jauh gitu, berkomunikasinya juga akan terhambat. Ruang, kebesaran atau kekecilan itu akan menjadi hambatan komunikasi. Suara, desingan dari luar atau paralinguistik bahasa ya. Yang satu pakai Indonesia, yang satu pakai bahasa Jawa contohnya. Yang satu pakai bahasa Jawa, yang satu pakai bahasa Sunda gitu ya. Yang satu ngomong dahar itu halus ya dari Jawa, yang satu dahar itu dari Sunda kasar gitu ya. Yang satu ngomong gedang itu artinya pisang, yang satu ngomong gedang itu artinya pepaya. Itu paralinguistik ya. Jadi ada ketidaksamaan makna. Lalu personal dari aspek sosiologisnya, bagaimana hubungan antar pribadi, keluarga, pertemanan, hubungan karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, kemudian struktur, perbedaan eselon, pendidikan, perilaku pribadi dari struktur ya. Dari segi psikologis juga sama, mental ya. Semantik gitu ya. Semantik itu dari apa? Bahasa ya, perbedaan bahasa, istilah, makna ya. Kemudian dialek dari kata, sinonim, homonim, kata dari perbedaan makna berdasarkan subkultur.
Nah, itu ya, jadi hambatan-hambatannya. Nanti sebetulnya sudah saya ulaskan, sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran. Iklim organisasi perusahaan apa? Iklim itu apa? Iklim itu apa? Iklim itu kalau saya jelaskan secara sederhana itu ruh, ya. Ruh. Jadi ruh komunikasinya seperti apa? Iklim komunikasinya hangat nih, gitu ya. Iklim komunikasinya kaku nih, gitu kan? Teman-teman, Bapak Ibu bisa merasakan. Oh, iklim komunikasi antara atasan dengan bawahan seperti ini ya, gitu. Kan ada atasan yang sangat ramah, yang sangat aware, terbuka, open minded, gitu ya. Yang tadi relinquishing style, gitu ya, terbuka, ada masukan, gitu. Itu dapat menerima. Nah, ini ada tugas komunikasi ya, dan bahwa ada tokoh yang menggolongkan 5 dimensi dalam iklim komunikasi perusahaan. Ada tugas komunikasi, berbicara isi pesan tentang tugas, apa yang harus dikerjakan. Result of communication, hasilnya seperti apa. Kemudian communication, career of communication, karir komunikasinya seperti apa ya. Itu ada pengembangan karir, ada konseling, kan karyawan juga kadang ada masalah, sama seperti sekolah dulu kita. Ada BK ya, guru BK, ruang BK, sama. Seorang PR ya atau HRD lah. Soalnya kan di beberapa perusahaan itu istilahnya berbeda ya. Ada PR itu secara perseorangan, ada PR itu ada dalam bentuk departemen PR. Ada yang bersatu ya, bergabung dengan HRD, ada yang dipisah. Jadi menyesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Kemudian kemampuan bereaksi terhadap komunikasi ya. Kemampuan manajer untuk mendengarkan berbagai isu dari bawahan. Jadi diserap apa sih keluhan-keluhannya. Pak naik gaji, ya tunggu dulu gitu ya. Bagaimana dulu kualitas pekerjaannya. Atau memang input ya yang didapatkan oleh perusahaan mengalami kenaikan, atau ya harus diselaraskan dengan kebijakan organisasi ya. Ada suratnya ya, ada surat keputusannya gitu dan lain sebagainya. Interpersonal communication, komunikasi antar pribadi juga mendukung iklim gitu ya. Iklim itu harus dibentuk dari mulai individu dengan individu dengan kelompok dengan kelompok gitu. Untuk membangun iklim komunikasi yang baik itu dengan berbagai cara ya. Kalau secara teoritisnya mungkin terlihat kaku, tapi dengan berbagai cara itu adanya homofili ya, kesamaan. Orang Jawa ketemu orang Jawa gitu ya. Jadi lebih hangat, lebih akrab. Orang Sunda ketemu orang Sunda gitu. Dulu saya alumni ITB nih ketemu alumni ITB. Itu ada homofili ya, ada kesamaan. Gitu ya. Homofili itu ada kesamaan. Ya dilihat dari kesamaan identitas, kesamaan culture ya, kesamaan habit gitu ya. Perilaku, saya suka basket, saya ngobrol basket dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menjadi stimulus pada keakraban dan kedekatan antar karyawan di dalam sebuah organisasi. Begitupun karyawan dengan atasan gitu. Pak, saya biasanya langganan soto Betawi di sini loh. Oh iya, saya juga suka soto Betawi. Di mana yang enak? Nah, kan dari hal-hal yang seperti itu ya. Lalu selanjutnya, bagaimana mengukur iklim organisasi? Mengukur iklim komunikasi di dalam sebuah organisasi. Lihat, karyawan atau orang-orang di dalam perusahaan itu ada partisipasi enggak? Lalu lihat juga di dalam kebijakan-kebijakan organisasi ada dukungan enggak? Gitu ya. Ada kepercayaan enggak? Gitu. Kemudian ada keterbukaan enggak? Lalu tinggi dalam tampilan tujuan organisasi. Ya sama ya, akumulasi dari semuanya. Ada keterlibatan enggak? Gitu. Kalau semuanya acuh, tak acuh, nah berarti iklim komunikasinya belum terbentuk dengan baik, dengan ideal, sesuai dengan harapan atau standar yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, Pak, sebetulnya iklim organisasi yang ideal itu seperti apa? Gitu. Sebetulnya juga saya bisa memberikan jawaban bahwa iklim komunikasi dalam organisasi itu dikembalikan juga kepada standar yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Tetapi pada umumnya yaitu komunikasinya berjalan dua arah, two-way communication. Ada respon yang diberikan, gitu ya. Tidak satu arah saja. Satu arah diperbolehkan, satu arah bisa digunakan dalam situasi tertentu, situasi genting, situasi krisis, adanya isu, tentunya harus menggunakan strategi manajemen isu. Gunakanlah one way communication. Ada instruksi dari atasan. Bagaimana untuk mengendalikan isu, bagaimana untuk mengendalikan krisis, manajemen isu, manajemen reputasi perusahaan. Sudah nggak ada waktu lagi untuk komunikasi tektokan. Dipimpin oleh seorang PR, contohnya. Gitu ya. Ini 5 dimensi untuk mengukur iklim komunikasi yang menyumbang iklim pada suatu perusahaan. Komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ya, kemudian quality of information, jadi kualitas pesannya, ya, keterbukaan antara atasan dengan bawahan,
opportunity, ya, peluang terjadinya komunikasi dari atasan kepada bawahan, reliability of information, informasi yang reliable, yang relevan sesuai yang dibutuhkan, gitu ya. Nah, itu saja mungkin yang ingin saya berikan penjelasan beserta contoh-contoh. Kalau saya di dalam menjelaskan video pembelajaran itu sifatnya masih poin-poin besarnya saja dulu, gitu ya. Tapi di dalam Vicon ini saya bisa memberikan ulasan materi yang lebih rinci atau lebih fleksibel. Kira-kira ada tanggapan 1-2 orang dulu ya. Oke, Pak Arif Winarko yang mana? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Ya, saya Arif Winarko, Pak, dari terkait dengan komunikasi, Bapak Isa tadi sudah mengatakan beberapa tipe. Nah, saat ini kan kita berhadapan dengan situasi pandemi ya, Pak ya, di mana pekerjaan kita sudah bisa jadi berubah total. Yang biasanya kita selalu bertemu dengan atasan, pimpinan dan lain sebagainya, kemudian berubah menjadi secara luring, di mana pimpinan tidak pernah bertemu dengan kita dan sebagainya. Kalau menurut Bapak, apakah ini komunikasi ini bisa disebut sebagai komunikasi yang equality atau yang dinamis, Pak? Karena bisa jadi kita hanya targetannya, yang penting target sesuai dengan apa yang kita capai tanpa kita berkomunikasi dengan pimpinan dan rekan-rekan yang ada di kantor. Itu saja mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Arif Winarko mungkin ya. Saya menjawab Pak Arif dulu. Begini Pak, betul dan memang relevan sekali ya pertanyaannya. Kadang sebelum pandemi kita bekerja dari kantor, dari office. Setelah pandemi ada perubahan yang sangat mendasar sekali, kita WFH ya, work from home gitu ya. Jadi bekerja dari rumah. Pak, ada beda nih, ada beda kebiasaan, beda tradisi gitu ya. Ketika saya sekarang bekerja dari rumah, rapatnya secara virtual, komunikasinya juga secara tekstual, baik di email, baik di WA group dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga merasakan kok Pak, hambatan yang saya alami sekarang itu lebih resisten ya gitu, lebih beresiko untuk terjadinya miskomunikasi gitu ya, terjadinya miskomunikasi, kesalahpahaman contohnya ya, dari penggunaan kata, dari penggunaan emotikon gitu ya, mungkin dari nada yang diinterpretasikan berbeda dan lain sebagainya. Oke, paham sekali ya. Tetapi saya mengawali, tadi saya sudah menjelaskan 5 level komunikasi. Sebetulnya saya tadi berbicara komunikasi interpersonal itu syarat utamanya adalah bertemu secara langsung, Pak. Personal satu bertemu dengan personal satu secara langsung. Tetapi kan sekarang sudah beda konteksnya. Kita bisa video call melalui handphone, kita bisa telepon, kita bisa WA antara satu personal dengan personal yang lainnya. Nah, itu menjadi kajian baru yang disebut dengan komunikasi interpersonal yang termedia. Nah, jadi ada pergeseran nih, ya, ada pergeseran dan perkembangan mungkin ya, pergeseran serta perkembangan. Di dalam konsep komunikasi organisasi pun pada awalnya tidak membahas pada aspek digital atau platform media sebagai channel untuk melihat pola komunikasi organisasi gitu. Bahwa asumsi dasar yang dilihat itu ketika berada secara fisik di dalam ruang lingkup perusahaan. Lalu bagaimana Pak gitu ya dengan pola komunikasi yang sekarang serba termedia atau melalui platform media digital. Itu akan kita bahas pada sebetulnya ada mata kuliah nanti ya tentang komunikasi digital di dalam organisasi. Tetapi kalau tadi pertanyaan Pak Arif Winarko, apakah itu dapat dilihat sebagai kajian komunikasi organisasi, itu masuk. Tetapi mungkin ada aspek psikologis yang tidak tersampaikan. Kenapa ya ketika kita berkomunikasi dengan atasan secara langsung kita lebih terbuka, lebih santai. Tetapi kalau saya lewat telepon Pak, lewat Zoom saat virtual meeting, kok rasanya ada yang berbeda. Bahkan cenderung sering terjadi miskomunikasi, mispersepsi. Itu dikatakan oleh psikologi komunikasi bahwa ada gelombang komunikasi yang tidak tersampaikan. Makanya rawan mispersepsi, miskomunikasi dan lain sebagainya. Berbeda dengan kita berkomunikasi secara langsung, ada human touch, ada gelombang psikologi yang tersampaikan. Kan ada yang disebut dengan kepuasan komunikasi ya Pak Arif di dalam berkomunikasi, itu termasuk di dalam level komunikasi organisasi.
Makanya akan sangat menarik sekali ketika kita akan membahas pada bagaimana ketika melihat komunikasi organisasi tetapi dalam dimensi media. Nah, di materi ini kita belum masuk secara mendalam ke kajian medianya, Pak Ari, gitu. Tetapi itu masih masuk di dalam pembahasan komunikasi organisasi. Mungkin nanti pada beberapa pertemuan yang akan datang atau pada mata kuliah lain. Itu sementara ya, karena untuk menyamakan persepsi dulu di sini, teman-teman takutnya ada yang tidak bisa mengejar pemahaman yang terlalu dalam. Gitu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya, Pak Arif Pindago. Tadi ada yang raise hand lagi, ya sama-sama. Atau mungkin Bapak Ibu nanti boleh menambahkan. Saya yakin dan saya percaya di sini praktisi di bidang PR, humas banyak, gitu ya. Dari segi pengalaman silahkan bercerita. Mungkin dari segi bacaan atau literatur, mungkin saya lebih banyak membaca mungkin ya. Dari segi pengalaman mungkin Bapak Ibu juga lebih banyak daripada saya. Jadi saling melengkapi saja. Itu dulu mungkin ya Bapak Ibu, karena saya ditunggu untuk keperluan akreditasi ya, melakukan syuting dengan dosen-dosen yang lain. Kalau saya juga ada telepon. Mudah-mudahan dapat dipahami ya tentang gaya komunikasi di dalam perusahaan ini ya. Untuk Vicon selanjutnya nanti sifatnya tentatif ya, saya infokan lagi di pertemuan keberapa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti proses perkuliahan dengan baik gitu ya. Saya intinya tidak akan mempersulit, saya akan mempermudah asal Bapak Ibu rekan-rekan semua mengikuti proses perkuliahan sebagaimana kebijakan yang diatur di Universitas Berasia. Insya Allah rekaman ini saya upload ulang gitu ya. Mudah-mudahan bisa segera gitu melihat situasi dulu ya. Kurang lebih itu saja yang ingin bisa saya sampaikan. Pertama, saya terima kasih atas atensinya, atas waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam kondisi sehat walafiat. Selamat mengikuti proses perkuliahan. Untuk video PPT dan video pembelajarannya nanti saya upload menyusul ya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama, terima kasih ya.